sama itu semua strategi sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan setiap individu. Nah, contoh ini ya, ini namanya kan ada yang ada yang gambarnya itu gambar ini yang sampingnya itu ini. Nah, ini anak beda-beda kan, prestasinya beda-beda, maka ya kita juga dalam memberikan belajar di sekolah ini di kelas itu juga beda-beda sesuai dengan keadaan mereka. Pada waktu semua gambar pemandangan gambar itu gunung terus itu kalau ada anak yang gambar beda kalau boleh itu imajinasi anak dulu kok terus ada waktu dulu gambar bebek ngadu mana bebek biasanya bebek angkat kiri ya itu pada mestinya kita sudah nggak gitu lagi. Nanti anak mau bebek gini nggak apa-apa, ada yang bebek kok kita buntut kok apa kok anaknya buntut kok ya bebek ini apa gitu. Nah, bebas ini kan imajinasi anak-anak sudah beda, kita nggak bisa menghargai. Untuk diteknisasi itu bisa mukanya dengan awal tadi terus kelompoknya ini misalkan pelaksanaan sudah lanjut nanti guru-guru bisa belum pernah materi musim dulu tidak seperti ini. Nah ini misalnya bagaimana cara membacakan kemudian ini contoh indahnya negeriku topiknya ada termasuk satu orang. Nah terus saya pembelajaran dengan literasi tujuan belajarnya anak mengenal bentuk geometri. Nah ini kalau misalkan tujuan pembelajaran anak mengenal bentuk lingkaran dua anak sudah muncul dengan rekomendasi Regan perlu latihan memahami instruksi dan seterusnya. Ini siapa dari Pak Asma seperti itu. Lanjut ini pasal tadi ya, dari minat anak bermain motornya bagaimana, gaya belajarnya bagaimana, itu juga dinilai itu asal awal. Videonya tidak itu. Videonya ini ada tentang sekolah tak ceritakan aja nih tentang di sebuah apa di sebuah hutan. Nah ini ada usaha dari raja hutan singa itu akan mengadakan sekolah bagi anak-anak hewan ya. Dengan kurikulum yang ada dan kurikulumnya ya. Dan kurikulumnya itu kurikulum untuk lari, kurikulumnya memanjat, kurikulumnya kemudian ada yang berenang gitu, yang terbang gitu, ada yang melompat. Nah terus tentunya
tatkala bebek mengikuti itu ya, mengikuti semua diikuti, semua hewan mengikuti kurikulum yang nggak ada. Terus pada waktu ujian, nah, bagaimana caranya si bebek ini biar dapat nilai semuanya baik? Berenangnya paling baik nilainya, tapi tatkala dia di bidang lari dia nggak bisa bangga, maka sama gurunya itu dimarahi, kamu larinya kurang, bisa lari cepat. Hanya dia bisa untuk lari, hanya bisa lari, latihan terus, akhirnya dia kakinya itu sobek. Nah, dengan sobek, teman tidak bisa untuk berenang. Nah, dia pada tujuan akhir renangnya jadi kacau, larinya juga tidak bisa optimal, apalagi manjat di terbang, terbangnya makin lirik, sehingga dia gagal. Kemudian hewan yang namanya apa itu yang selain ini ada umpamanya. Nah, ini ada juga yang hewan itu yang kera itu bisa naik, nah, dia tidak bisa terbang. Nah, ini juga dia harus belajar terbang. Juga kera juga tidak bisa dapat nilai yang baik. Di sana juga ada yang nilai pas-pasan ular, tapi lulus. Karena lulus gimana? Ular itu bisa memanjat, nilainya pas-pasan, tapi agak lambat. Dia bisa terbang juga dari pohon ke pohon. Kemudian dia juga bisa berenang. Nah, bisa lari. Ya, maka yang paling bisa lulus masalah ekvator yaitu ular dengan nilai yang pas-pasan, semua bisa. Sementara yang lainnya tidak bisa lulus dalam ujiannya. Dan ada satu hewan yang tidak bisa ikut sekolah. Karena apa? Tidak ada kurikulum sesuai dengan yang dia minati. Kurikulum apa yang dia minati itu menggali tanah. Menggali tanah tidak ada juga. Ya, dari tikus-tikus itu tidak melakukan sekolah, karena tidak ada kurikulumnya. Nah, maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan. Ya, kalau apa itu semua harus sama rata seperti tadi dusun ini seperti hewan tadi ya, nanti ya sebenarnya dia sudah pandai di satu hal, dia pandai bisa jadi hilang gara-gara tidak dipacu harus sama dengan pembelajarannya. Nah, ini yang maka pembelajaran perjalanan adalah belajar mengajar di mana mesti dapat pelajaran materi pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang dia sukai dan kebutuhan masing-masing, sehingga kita tidak frustasi dan tidak merasa gagal dalam pengalaman belajar. Baik, selanjutnya ini harus belajar. Ini yang terbaca itu keragaman didik, pembelajaran berdefinisi seperti ini. Ya, siapanya belajar bagaimana dalam satu konten proses lingkungan harus berjalan bagaimana. Terus, nah ini minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Kalau anak tidak punya minat belajar, tidak suka, otomatis ya tetap bergerak. Minat semuanya apa? Ya, ayo saya mau kan. Bukan juga apa? Harus tahu kita ini. Oh, boleh 9 tahun sekian minggu sampai sudah dia sekarang ini. Siapa? Bagaimana kemampuan dan kemampuan gaya belajar. Apakah gaya belajarnya itu suka di tempat yang terang, tempat yang gelap, atau diiringi dengan musik-musik, atau yang sepi? Tidak. Ada sing belajar tahu mudeng, ada sing ngomong terus sama mudeng. Itu beda. Ya belajar masing-masing. Ada yang model auditif, apa mendengar dan mendengarnya. Ada yang visual dengan melihat. Ada audio visual mendengar dan melihat. Ada yang taktil cuma meraba-raba bisa.
Pembelajaran di sesi berdasarkan perspektif guru. Oke, kontennya ini siapa yang ada kode, prosesnya ini, lima bacaan seperti ini, disesuaikan dengan programnya. Lanjut, peran gurunya bagaimana? Guru sebagai perancang pembelajaran, fasilitator pembelajaran, dan motivator. Jadi tidak seperti dulu, guru is the best. Semua guru, pokok guru. Sekarang enggak, guru hanya sebagai perancang belajar. Perancang ini, rancangan guru tidak dipakai pun tidak apa-apa. Udah perlu gini saja, turut, manut, turut. Dan nanti pakai PPP-nya tidak masalah, diubah. Nah, sebagai fasilitator pembelajaran, anak ingin ini ya kita siapkan ini ya besok kita buat seperti ini. Nah, menyiapkan alat-alat dan sebagainya, pembimbing, membantu dan motivasi. Ya, sebagai motivator, mengembangkan pola tumbuh mindset. Growth mindset itu apa? Pola pikir yang tumbuh, yang tidak hanya monoton gitu kan. Semangat, tinggal ada suara, ya suara voice pada saat didik untuk terus mengembangkan versi diri. Oke. Ini contohnya seperti ini, metode seperti ini nanti kita baca. Oke, nanti saja dengan cepat. Nanti dibaca. Nanti dibaca sudah. Tak susah Pak, ada itu sudah. Terima kasih sudah. Ini aja dulu. Dan selesai kita langsung masuk ke ini kita sudah mulai nanti kita sampaikan dulu.